masukan kepada baik dari pihak karyawan maupun yang pihak dia berani mengatakan dilarang marah. karena terus terang aja pada seperti ada banyak kejadian-kejadian yang di lapangan tidak terekspos. Kenapa tidak terekspos? Karena kita ditakut dia Pak. Coba kemudian saya mungkin tambahkan satu lagi Pak terkait dengan organisasi. Kita tahu bahwa yang paling penting dan di adalah PUK. Nah kita terjadi beberapa hari bulan yang lalu bentukan organisasi. Bisa saya bilang organisasi tandingan yang dibentuk oleh pihak manajemen. Akhirnya selama ini kan dia juga dia mengatakan bahwa saya di atas TV, saya diangkat. Jadi seakan-akan mereka yang mengatur kita. Katakan misalnya gender yang dibuat oleh manajemen Pak, seakan-akan dia mengatur kita Pak. Ya, itu yang terjadi di mana saya tidak disebut di mana. Yang penting ada terjadi. Kita tidak mau sampai mereka jangan Pak. Ya, harus mengerti. Nah, kita sampaikan bahwa begini, tapi mereka menentukan kenapa mereka kan berada di pihak manajemen. Jadi kita tersisi Pak, kita tidak perlu aktif seperti itu Pak. Jadi kita punya legal dan kita ilegal ini seperti itu modelnya Pak. Ini juga yang perlu kita pikirkan ke depan. Masukan mereka bisa kita undang manajemen lah seperti itu gimana. Kita duduk bersama menyampaikan hal-hal ini bahwa inilah sesungguhnya organisasi. Sehingga jangan sampai terjadi ada namanya ilegal, ada namanya legal. Dan sebenarnya kan kita yang legal Pak sebenarnya. Kan mereka mengatakan bahwa saya yang legal. Karena itu adalah bentukan manajemen dan mereka difasilitasi Pak seperti itu. Sementara kita merana karena kita punya apa-apa Pak seperti itu. Mungkin itu yang tambahan. Iya, daripada dan Bapak sampaikan itu ya. Memang yang mendominasi sekarang ini adalah komite gender. Kenapa itu muncul komite gender? Itu tidak terlepas juga dari masukan dari federasi yang terjadi di lapangan. Banyak kasus-kasus yang masalah perempuan yang menimpa perempuan. Bukan saja perempuan yang termasuk laki dari istri, tadi itu pelecehan. Sehingga muncullah itu ketika datang ada SPEDISPO ya, bertanyakan itu, kenapa tidak ada gender? Maka dibentuk lagi gender. Tujuannya bagaimana caranya ini supaya ada wadah mereka yang berkaitan dengan yang tadi, yang TPK dan sebagainya. Jadi di situ saya melihat memang betul dia lebih mendominasi komite gender. Tapi bagi saya bersyukur artinya dengan adanya kegiatan seperti itu, tinggal komunikasi kita kerjasama, gitu ya. Kalau kita berbicara legal, kita yang paling legal. Pak Rizky pernah saya telepon itu yang dari Rampa, saya sebut aja kan. Ya. Saya telepon Bapak. Itu dirangkai aja. Jangan memandang SP itu. Kita kalau bicara hukum, kita lebih legal, gitu ya. Dan komite gender juga jangan terlalu merasa ada masalah Anda, siapa yang mau lindungi? Hei, siapa itu begitu? Siapa yang mau lindungi? Kalau bukan serikat pekerja. Kenapa? Yang bisa berhubungan industrial adalah mereka ini SPP. Jadi jangan merasa saya dipandang oleh perusahaan. Bangun komunikasi dengan serikat pekerja Pak. Bagaimana ini kami dipanggilin? Oke. Kerjasama yang bagus, tapi kalau misalnya langsung menyampaikan hari ini mungkin kita santai-santai, kita lagi di atas, ya. Giliran Anda jatuh, giliran Anda kena masalah, perusahaan itu walaupun kita sebelum kita buat kebaikan ada satu hari buat kesalahan, selesai. Jadi janganlah itu kalau nanti di kata teman-teman nanti kita coba diskusikan itu. Ini nanti harus digabungkan semua, ya dari semua pakai SSPK, nanti kita sampaikan itu. Dari forum-forum juga, itu ada forum-forum dialog sosial. Itu juga dialog sosial karena muncul. Ya ini satu kegiatan dari federasi ini. Sehingga ada masalah. Ayo kita bantu organisasi. Semakin banyak organisasi di dalam, maka terbangun sebuah komunikasi. Termasuk yang suara kami juga itu kan dari FMV menyampaikan ke pusat. Sehingga keluarlah itu yang suara kami. Yang rajin itu dari Cemar. Nah itu salah sedikit langsung. Akhirnya banyak sekali itu yang tidak tahan itu banyak Pak yang sampai 2 mutasi dari staf itu ada korban. Ya itu memang tolong juga disampaikan ke teman-teman. Jangan asal
Siapa bilang ada? Sudah, kita sudah. Karena spanduknya masih disusun udah diambil-ambil. Iya, kalau Jangan, tolong nanti sampaikan teman-teman, jangan asal tiba-tiba langsung melapor ke suara kami. Kalau bisa diskusi dengan, kecuali misalnya tidak ada tindak lanjut dari SPPUK, baru langsung ke sana. Artinya kalau langsung ke sana tanpa diketahui SP, nanti bingung lagi tuh investigasi. Ya, repot siapa? Nah, Siapa begitu langsung ke surat kami, jadi ke surat kami langsung ke apa namanya ada lagi di Malaysia dia tuntutannya, tapi Indonesia ini langsung turun ke lapangan. selama ini Dikenal ya. selama ini kan kita masih diam, kita masih kasihan karena mereka juga kan piring nasi mereka dicari. Ya hal seperti itu artinya banyak hal-hal yang kita mau sampaikan tapi ujung-ujungnya kan ke sana juga. Artinya SPPUK ya dengan ada surat kami ini menurut saya nggak dihargai lagi. Kenapa nggak dihargai lagi? Karyawannya langsung nih ke surat kami. Ya, langsung ke surat kami. Nah, dari surat kami langsung ke Malaysia dia laporannya nih. Dari Malaysia langsung turun dia laporan. Ini kasus cengal, bukan cuma cengal, sahabat kuliah. Jadi bukan cuma cengal aja kasus. Sudah dibarannya sampai ke kelompok manajer kemarin itu. Ya itu sebetulnya tidak manajemen pun bisa dibilang 50% nggak setuju dengan adanya surat kami ini. Karena mereka langsung aja nih, tanpa melalui SOP yang ada. Maksud saya kalau bisa federasi mengerti juga surat kami, ajak perubahan surat kami di sini. Itu menurut saya. Jadi kan orang pulang SOP kan dia langsung ke lapor dulu ke mandor ke SP ke asisten, ke manajer. Kalau sudah ke manajer dia sekolah balik ke surat kami itu jadi SOP-nya. Cuman yang berjalan ini tidak berjalan begitunya langsung. Nah itu tadi saya bilang karena mereka takut. Ya karena Kalau lewat ini kan mereka sembunyi. ya Dia tidak ketahuan. intinya Memajukan saya sampaikan Pak Ketua tadi, memang